Antusias untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Yang antusias, bolehkah kita semua bangkit berdiri? Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lebih keras lagi. Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mencurahkan berkat-Mu, kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya. Mari semua kita bertepuk tangan. Hati kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yang merasakan sukacita boleh sorakan amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami hanya perlu Tuhan curahan kasih-Mu. Kami hanya perlu sukacita daripada-Mu. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari hati kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Sukacita sejati hanya daripada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Dia yang layak kami puji. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
agung, yang besar. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you
Terima kasih Tuhan, pada kesempatan siang hari ini adakah Bapak Ibu yang pertama sekali hadir beribadah bersama dengan kami? Boleh melambaikan tangannya? Ada di belakang? Puji nama Tuhan, semua jemaat Tuhan yang ada. Haleluya. Selamat datang Ibu, selamat beribadah di GPI Grahamas. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita saksikan weekly news berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GPI di Simo serta Grahamas, apa kabar kita semua? Baik. Tetap semangat dan sukacita. Hari Selasa tanggal 24 Desember kita akan merayakan Natal umum bersama. Pastikan kita semua hadir ya. Oke. Untuk saat ini, mari kita saksikan beberapa informasi kegiatan agenda gereja untuk sepekan. Natal tahun 2024 ini akan diadakan pada tanggal 24 Desember jam 6.30 malam bertempat di Pacific Hotel dengan tema Moving Forward. Mari hadir dan bawa saudara serta teman Anda merayakan Natal bersama. Ibadah Fab Kids pukul 8 pagi ditiadakan selama bulan Desember. Fab Kids pukul 10.30 tetap berjalan seperti biasa. Mari parents bawa anak-anak Anda beribadah kepada Tuhan. Bagi Anda yang ingin mendapatkan materi Saat Teduh, silakan scan barcode berikut ini. Anda akan tergabung dalam grup WhatsApp dan akan menerima materi Saat Teduh di grup tersebut. Ibadah Natal 25 Desember diadakan jam 10.30 bertempat di Grahamas. Ibadah hanya satu kali saja. Ibadah Minggu 29 Desember, ibadah Youth dan ibadah malam Grahamas ditiadakan. Tanggal 31 Desember dan 1 Januari tidak ada ibadah. Jemaat diarahkan merayakan akhir tahun bersama keluarga dan orang terdekat. Akan diadakan doa bersama pembangunan gereja pada hari Sabtu 28 Desember jam 7.30 pagi bertempat di lokasi tanah gereja. Mari Bapak Ibu hadir berdoa bagi pembangunan rumah Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menabur bagi dana pembangunan dan mari kita sukseskan pembangunan rumah Tuhan melalui persembahan rekening BCA di nomor 833-5677-222 atas nama Gereja Penyebaran Injil. Kris telah tersedia, silakan scan serta amplop persembahan dapat diperoleh di kotak persembahan. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan cara melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak yang telah tersedia, transfer ke rekening BCA di nomor 833516488 atas nama Gereja Penyebaran Injil dan scan kris untuk memberikan persembahan secara online. Untuk mengetahui update seputar kegiatan gereja, silakan like, komen, dan subscribe YouTube channel serta follow Instagram dan Facebook gereja. Untuk informasi seputar pelayanan gereja, silakan hubungi call center gereja di nomor 0813
78867788. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Amin. Tak terasa kita sudah di ujung tahun 2024. Banyak hal sukacita maupun duka cita yang kita alami di tahun 2024. Tetapi percayakah saudara bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melewati hidup kita hari-hari ini. Amin. Mari kita datang lebih lagi menyembah Tuhan kita. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Bersama dengan Kau, kami dapat melewati hari-hari kami. Engkau ada bersama musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua.
Terima kasih Engkau sudah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan hidup kami sampai saat ini. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami berdiri dengan teguh di tempat ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat usaha kami. Terima kasih Tuhan buat semua pemberian Tuhan atas hidup kami. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa penyertaan-Mu. Kami dapat melewati tahun ini penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari datang berbicaralah kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Karena ini satu kesempatan yang luar biasa engkau datang kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah menyertai keluargaku. Engkau telah menyertai anak-anakku. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena anugerah-Mu Tuhan tercurah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan nama-Mu terus Tuhan kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang melimpah selalu Tuhan memberikan kami sebuah kekuatan untuk datang dan mendengarkan kebenaran-Mu supaya hidup kami dapat dituntun oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan untuk kami. Kami saat ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap mendengarkan kebenaran firman, mari kita katakan
Amin. Berikan tos kepada 3-4 orang, katakan Anda luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya ya, kita saat ini sudah ada di penghujung tahun ya, lebih kurang 9 hari lagi kita akan berganti tahun. 4 akan dikeluarkan, 5 akan datang ya. 2024 ke 2025. Nah, untuk acara Natal kita beberapa acara sudah dilakukan seperti di Tiongkok, di Paverkit dan juga di Youth sudah lakukan. Tinggal acara Natal kita yang di tanggal 24 itu di Pasifik pukul 6.30. Ya, coba tanya kiri kanan, datang enggak? Ya, coba ditanyain. Nah, tanggal 25 kita akan adakan juga ya ibadah di tempat ini jam 10.30 satu kali ibadah. Oke, nanti kasih tahu kiri kanan, Selasa, Rabu kita ketemu lagi. Ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran tentang bersyukur atas penyertaan Tuhan. Nah, ini bicara tentang bagaimana Habakuk dapat melihat ya, dia sebuah penglihatan yang dia lihat dan dia tahu penglihatan ini sangat nyata. Tapi dia mengambil sebuah keputusan. Mungkin kita bisa seperti Habakuk, kita melihat masa depan kita atau kita melihat masa lalu kita ya bermasalah, tapi kita harus tetap mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Habakuk 3 ayat 17-19 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, kebenaran firman ini bicara tentang bagaimana Habakuk melihat sesuatu akan terjadi. Sesuatu itu yang akan terjadi, mungkin pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, bahkan pohon zaitun mengecewakan hasilnya. Ya, bahkan kambing domba terhalau dari kurungan, ada lembu sapi dalam kandang. Nah, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya apa? Sebuah penglihatan akan terjadi masalah yang cukup besar di masa yang akan datang. Itu yang Habakuk lihat. Nah, ayat 16 berkata demikian, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Dia takut. Kita sering ya tahun 2023, 2022 masuk 2023 ada kabar-kabar yang tidak mengembirakan, betul? Tahun 2020 masuk ke tahun 2021, kabarnya apa? Tentang COVID. 2001 ke 2002, COVID masih ada, ekonomi berantakan ya. Kita pasti hidupnya susah. 2022 ke 2023, 23 ke 24, sekarang 24 ke 25. Nah, setiap tahun ada saja kabar-kabar buruk yang kita dengar, betul? Tapi kita mengucap syukur. Kenapa? Tuhan tidak membiarkan kabar buruk itu terjadi dalam hidup kita. Kasih tahu kiri kanan, amin. Kasih tahu kiri kanan. Buktinya kamu makin makmur, makin gemuk ya, makin diberkati, amin. Kenapa? Karena kita bisa dibuktikan, betul enggak? Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kabar yang kita dengar, semua yang kita lihat, itu mungkin. Perang, betul ya? Perang Rusia dan Ukraina. Nanti Israel perang lagi dengan negara-negara tetangga. Iran menyerang lagi, masuk ke Lebanon dan sebagainya. Banyak orang takut. Ya, ada beberapa orang yang sudah beli beras berkarung-karung taruh di rumah waktu perang Ukraina dan Rusia. Takut nggak ada bahan makanan. Sampai saat ini 1 tahun lebih aman-aman aja. Bahkan beras yang dibeli taruh di gudang sudah belatung sekarang. Ya sudah busuk, sudah mulai berjamur. Nah,
Banyak orang ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar Bapak Ibu. Dan dikatakan ketika aku mendengar menggigillah bibirku. Ini ayat 16 saya bacain aja. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Dia lihat. Walaupun ada kesusahan aku akan menghadapinya dengan tenang. Kunantikan hari itu dengan tenang. Ini ayat 16 ya. Yang akan mendatangi bangsa yang bergelombolan menyerang kami. Nah. Kita lihat kalau perhatikan ayat ini, walaupun tidak ada lembu sapi dalam kandang, hasil ya di mana pohon zaitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, Habakuk berkata apa? Namun, coba lihat yang hijau, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku lah itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Betul? Nah artinya apa? Artinya walaupun keadaan masalah apapun. Kita harus tetap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Amin. Kita harus tetap beria-ria di dalam nama Tuhan. Banyak orang yang gak bisa mengalami hal itu. Tapi Habakuk berkata, aku tidak peduli, aku menantikan kesusahan itu datang. Kalau kesusahan itu ada. Artinya apa? Dia tahu, dia bersama dengan Tuhan, dia tidak takut. Makanya kita harus mengucap syukur, tahun 2024 akan segera berlalu, betul? Banyak kejadian yang kita alami. Pasti banyak. Masih ingat kejadian-kejadian yang kita alami? Saya nggak tahu kejadian Bapak Ibu. Ya. Tapi Bapak Ibu pasti tahu kejadian-kejadian tahun 2024 itu seperti apa. Buktinya Tuhan membawa kita sudah melalui Januari, Februari, Maret sampai akhir Desember. Amin. Iya. Saya melihat banyak sekali jemaat yang mengeluh. Kenapa? Berat badannya nggak bisa turun. Saya bilang itu berkat. Ya, berkat. Betul kan? Berkat Tuhan. Kalau semakin turun bahaya. Nah artinya walaupun kita dengar banyak kabar kurang baik dan sebagainya. Kita harus melewati. Apalagi kita berita belakangannya bicara tentang ada kenaikan pajak dan sebagainya ya. Nah kita harus hadapi. Betul? Karena Tuhanlah menjadi kekuatan bagi hidup kita. Habakuk punya iman, Habakuk percaya, dia mengerti akan kekuatan Tuhan. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah gelisah. Walaupun waktu dia mendengar kabar itu dia sempat menggigil, tapi dia menetapkan diri untuk pilih bersukacita. Ini tergantung kita Bapak Ibu. Ketika kabar buruk datang, ketika masalah datang, betul? Itu kita tetapkan, kita mau tetap bersorak-sorai atau kita tetap sedih, tetap takut, tetap khawatir. Itu ada pilihan ada di tangan kita. Betul Bapak Ibu? Ada di tangan kita pilihan ini. Nah Habakuk memilih apa? Memilih dia tetap ya bersorak-sorai. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan itulah kekuatan bagi hidupnya. Kita memasuki tahun 2025 ya. Kita harus kuat tetap menjalani tahun 2025 dengan penuh sukacita. Amin. Walaupun 2024 akhir pincang-pincang jalannya, ya 2025 kita tetap bersorak-sorai. Amin. Ya, pastikan kita harus ada mengucap syukur di dalam tahun yang sudah kita jalani. Tanya kiri kanan tahun 2024 ini kamu dapat berkat nggak? Coba tanya. Lebih banyak berkat atau lebih banyak sedihnya, stresnya? Hah? Yang benar. Tapi nangis terus kemarin. Oke, kita lebih banyak diberkati tahun ini. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, kita lihat. Kenapa kita mesti mengucap syukur? Karena kita memiliki kerajaan ilahi. Di dalam Ibrani 12 ayat 28 berkata demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu sudah terima kerajaan ini?
Ya, ayat ini berkata kita menerima, karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tadi saya sudah membahas tentang Habakuk, betul? Dia tetap bersorak-sorai di dalam apapun yang dia hadapi. Kenapa? Karena kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan sama sekali. Kata kerajaan ini bicara dalam bahasa asli adalah Basilea, yang artinya royal power. Ada kekuatan yang daripada orang yang paling kuat, Allah yang paling hebat yang memberikan kekuatan itu dan kepercayaan itu. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dialah yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Kita punya otoritas. Makanya disebut kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kita sudah miliki, kita ada kerajaan ini. Dalam kehidupan kita, saya percaya kita nggak akan terjadi yang namanya goncangan-goncangan yang berat. Karena kita punya otoritas. Bapak Ibu, saya pernah naik pesawat ya. Kita pernah ya di bandara lihat ada orang yang suka mengatur pesawat supaya dia berhenti di mana. Ada ya yang bawa bendera. Kenapa orang sekecil ini bisa pesawat yang besar menurut aja? Turut. Dan pilotnya turut juga. Kalau secara salary, gaji mungkin pilot lebih tinggi. Betul nggak? Secara status mungkin pilot lebih statusnya maksudnya jabatannya lebih tinggi ya. Mereka ini pengarah pesawat. Tapi kenapa dia ikutin? Dia ke kiri. Stop. Dia stop. Oke? Ban pesawat itu jauh lebih besar dari orang yang mengatur. Betul? Tapi sebesar itu dia bisa dengar. Kenapa? Karena bandara sudah memberi orang ini otoritas tinggi. Otoritas yang penuh untuk mengatur pesawat ya. Jadi yang melanggar, awas. Tuhan sudah memberikan kita otoritas penuh. Amin. Dalam kerajaan Allah. Otoritas yang tidak tergoncangkan. Kita punya otoritas ini. Kita bisa kalahkan kekhawatiran, ketakutan. Seperti yang Habakuk alami, kita bisa pilih untuk bersorak-sorai. Amin. Nah, jadi dikatakan gini, kita harus ya mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Beribadah adalah we serve, artinya apa? Kita melayani. Beribadah itu kita sedang melayani Tuhan. Dan kita melayani Tuhan itu juga termasuk ibadah. Ngerti nggak? Nangkap? Ya. Nah, kita sedang berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama ya beribadah bersama-sama. Kita sedang apa? Sedang mengucap syukur. Kita sedang memuji Tuhan kita. Nah, dan dia katakan apa? Dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Artinya dengan apa? Waktu ibadah dengan kondisi yang benar, sikap hati yang benar ya. Tentu dong. Kalau kita beribadah, sikap hati kita harus benar, yaitu kita mendengarkan, kita memuji Tuhan dengan ekspresi yang benar-benar kita alami. Nah itu benar. Tapi kalau kita ke sini dan kita artinya lebih banyak misalnya firman cuma 40 menit, ya 30 menit untuk waktu tidur, ya nggak usah terlalu kuat. Karena ada rekaman. Ya. Nah itu artinya kita sedang tidak takut sama Tuhan. Betul? Artinya kita harus mendengar, memuji, menyembah Dia. Karena kita sudah menerima apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, waktu kita bersyukur memiliki kerajaan ilahi, saya percaya kita akan memiliki iman yang luar biasa Bapak Ibu. Coba kita lihat. Memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Tadi kita sudah memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Dan saat ini kita harus memiliki iman yang tidak tergoncangkan. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 berkata, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Nah, firman ini berkata apa? Firman ini berkata ketika Daud akan meninggal, dia sampaikan kepada Salomo. Ini pesan terakhir Daud kepada Salomo, anaknya. Apa yang menjadi pesan? Itu pesannya salah satu adalah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Lakukan kewajibanmu. Tuhan memberi pesan kepada Salomo supaya dia lakukan. Ya. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ini bicara apa? Bicara iman. Bicara iman. Tuhan sudah mengajarkan kita, menunjukkan jalan untuk kita berjalan. Itu adalah sebuah petunjuk yang luar biasa. Dan apakah kita punya iman untuk melakukannya? Waktu masalah datang, Tuhan berkata, bersukacitalah. Mampukah kita bersukacita di dalam setiap permasalahan yang kita alami? Itu petunjuk. Itu perintah. Dan Daud menyampaikan kepada Salomo, lakukanlah kewajibanmu sebagai seorang yang mencintai Tuhan. Coba saya mau tanya, apa sih kewajiban kita? Ya, untuk setia terhadap Tuhan. Apa kewajiban kita sebagai anak-anak Allah? Coba, ada yang bisa kasih tahu? Halo? Apa kewajiban kita? Meninggikan namanya, ibadah, apa lagi? Memberikan persembahan, apa lagi? Banyak, maksudnya banyak, ya. Tapi dia nggak bisa sebutkan satu persatu. Oke? Nah, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Oke? Dan dia berkata, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pernahkah Tuhan menunjukkan jalan untuk kita? Pernah? Pernah? Saat ini Tuhan sudah menunjukkan jalan itu. Lewat hambanya yang sedang menyampaikan firman. Betul? Menunjukkan jalannya. Lalu apa? Dia berkata dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Lalu di sini dikatakan seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Dan dalam segala yang kau tuju. Nah, ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya, iman kita tergoncangkan nggak di tahun 2024 ini. Iman engkau mulai goyang nggak? Walaupun kondisi ekonomi kehidupan ini tergoncangkan, kita nggak boleh ikut goncang. Saya ambil contoh, pernah naik kapal feri? Pernah? Pernah naik kapal feri waktu ombaknya besar? Pernah? Pernah ya? Kalau nggak pernah, sekarang boleh. Ini sekarang di Kepri ini lagi banyak ombaknya gede-gede semua, ya. Nah, waktu kita naik kapal feri, kalau ketemu ombak yang goncang, kita kan pegang kuat-kuat, digoncang kiri kanan, betul nggak? Kayak main TikTok, betul? Digoncang, kadang ada yang begini. Betul kan? Nah, dengan kondisi goncangan seperti begitu kita berdarat, naik ke darat, apakah kita jalan seperti gini? Hah? Enggak kan? Kita jalan tetap tegak, betul enggak? Paling sedikit muntah-muntah. Ya, di kapal kan kita udah begini. Nanti begitu sampai di darat, kita begini jalannya. Kenapa Pak? Oh, baru dari kapal tadi. Kan enggak kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti kita mengikuti keadaan. Betul? Nah, firman Tuhan berkata di sini bahwa kalau kita mengikuti ketetapannya, perintahnya, peraturannya, saya percaya kita akan memiliki iman yang tidak akan tergoncangkan. Amin. Ya, iman yang tidak tergoncangkan adalah ketika masalah datang kita tidak terjerumus masuk dalam masalah itu.
Tapi kita justru akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam masalah itu. Kemarin kami ada kesaksian, ya tadi pagi suami istri ini datang. Ternyata hubungan dia dengan orang tuanya selama ini kurang baik. Walaupun dekat, tapi ternyata ada gap, ada masalah. Nah, salah satu anaknya ketika sakit, disitulah Tuhan memperlihatkan kasih dia. Waktu anaknya sakit, ternyata seorang ibu dia berkata, di saat itulah aku bisa memeluk anakku. Setelah anaknya besar dia mau peluk, mau pegang, anaknya nggak mau. Ya, tetapi waktu anaknya sakit dia bisa peluk. Dan waktu dia menyaksikan itu kami menangis. Ternyata di dalam masalah yang terjadi, ya pasti ada berkat yang kita terima. Amin. Dan dia mengucap syukur dengan cara Tuhan. Sekarang keluarga mereka diberkati. Mereka dipulihkan dengan cara Tuhan, dengan masalah. Ya, nggak apa-apa, masalah datang juga kita nggak bisa menghindar, betul nggak? Masalah saya sudah sering sebut, ada masalah yang dari dalam diri kita, ada masalah yang dari luar kita, ya, dari luar. Masalah dari luar itu nggak bisa kita kendalikan, orang lain kita nggak bisa kendalikan. Kamu jangan marah ya, kita nggak bisa kendalikan, betul nggak? Kata istrinya jangan makan yang berlemak. Dia sengaja makan yang berlemak. Semakin diatur semakin sakit hati. Betul nggak? Itu urusan luar. Kita nggak bisa atur. Tapi kita bisa berdoa, bisa menyampaikan. Ada masalah yang dari diri kita. Kalau masalah dari diri kita, kalau kita memang cerewet orangnya, ya bertobatlah. Iya bertobat. Kalau memang kita orangnya suka iri hati, ya bertobatlah. Karena kita mampu, betul? Tapi kalau orang lain yang dari luar kita nggak mampu. Lalu ada yang tanya, Pak bagaimana Pak? Kalau kita mau untuk belajar supaya kita nggak cerewet. Gampang, aku bilang gampang. Kenapa? Kamu mau kan? Dia merasa kan disampaikan ke orang dari orang lain bahwa dia ini cerewet, dia mau berubah. Dia tanya saya bilang kamu hadap kaca. Hadap kaca. Kamu lihat mukamu terus. Ya. Lalu kamu ngomong sendiri, kira-kira benci gak sama dirimu sendiri? Ya, liatin terus ya. Muak gak dengan dirimu sambil ngoceh-ngoceh gitu? Muak loh Pak. Ya begitulah pasanganmu, begitulah orang yang melihat kamu sedang ngoceh. Ya kan? Nah, lihat cermin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, masalah mungkin datang seperti seperti penglihatan Habakuk, ya. Mungkin ada hal-hal yang kalau kita lihat kemungkinan ada hal-hal yang buruk yang bisa terjadi. Tapi ingat, iman kita nggak boleh tergoncang dengan masalah ini. Justru iman kita harus berkata, lewat masalah ini aku akan menemukan kebenaran. Lewat masalah ini aku akan melihat kuasa Tuhan. Lewat masalah ini aku akan memuliakan nama Tuhan. Itu yang harus kita lihat. Karena Tuhan berkata apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Dan waktu Salomo melakukan itu, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Salomo semua berhasil. Amin. Karena dia mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, Bapak Ibu. Tetapi waktu Salomo ya, ketika Daud meninggal, Salomo akhirnya menjadi seorang raja yang bijaksana, tapi akhirnya dia jatuh juga. Kenapa? Saya akan bacakan di 1 Raja-Raja 11 ayat 5-7. Di sini dikatakan demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Nah, seperti Daud ayahnya. Waktu dia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan, hidup Salomo berantakan. Hidup Salomo mengalami masalah. Iya, akhirnya dia tidak happy ending. Ya, kita harus mengambil keputusan, kita harus tahu hasilnya itu apa. Kita harus mengerti. Tadi ada yang nyari saya, dia bukan orang percaya, nyari ikut mau ngobrol. Saya ngobrol sama dia. Saya bilang, kalau kamu ambil keputusan, maka akan salah. Ya, nah, Bapak Ibu,
ketetapan inilah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan memberikan janji supaya apa? Supaya kita beruntung dan apa yang kita lakukan semua berhasil. Siapa mau beruntung? Boleh angkat tangan. Yang mau beruntung? Waduh, luar biasa. Ini beruntung ya. Tuhan berkati jalan kita lancar. Bukan beruntung supaya malam hari ini hari Minggu aku pasang togel lah, pasang fodi, ya, pasang CG. Mana tahu beruntung dapat. Oke, bukan beruntung itu. Beruntung artinya dalam segala hal yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan ada penyertaan Tuhan. Itu beruntung. Walaupun yang kita lakukan kadang-kadang hasilnya belum memuaskan, tapi kita tetap beruntung. Kenapa? Karena Tuhan terlibat di dalamnya. Amin. Oleh sebab itu kita akan beruntung. Kasih tahu kiri kanan, aku beruntung kamu duduk di sebelah orang yang beruntung. Ya, aku beruntung duduk di sebelah orang yang beruntung. Amin. Ya. Amin. Nah. Dan dalam segala yang kau tuju, artinya dalam segala harapan kita yang saat ini mungkin belum ada, itu juga Tuhan akan berikan kita keberuntungan. Amin. Artinya doa-doa kita akan dijawab. Nah, kita lihat yang terakhir, ini bicara tentang apa? Bicara tentang pegang janji Tuhan di tahun 2025. Ulangan 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, ya, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ingat, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Siapa mau kaya? Angkat tangan. Siapa mau kekayaan ini? Ya ampun Tuhan. Ini jujur atau takut disambar petir karena terlalu tinggi? Angkat tangan. Oke, siapa mau kekayaan ini? Boleh angkat tangan. Wah, tambah banyak ya. Nggak apa-apa, petir nggak masuk, ada penangkal di sini. Oke. Wah, luar biasa ya. Ibadah satu tadi mereka rohani, mereka pingin harta di surga, nggak mau di dunia. Jadi nggak ada satupun yang angkat tangan. Di sini semua angkat tangan. Ya, luar biasa. Kalau waktu saya khotbah di DC Mall yang angkat tangan itu 2 tangan angkat. Kenapa kamu angkat 2 tangan? Supaya kekayaannya double Pak. Wih, kekayaan double mintanya. Nah, pegang janji Tuhan tahun 2025. Ya, saya ambil ayat di dalam Ulangan 8. Karena kita harus ingat kepada Tuhan Allahmu serta dialah yang memberi. Bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan. Ingat. Tahun 2024 kita sudah terima banyak, betul? Diberkati. Amin. Itu semua karena kekuatan Tuhan. Untuk kita memperoleh kekayaan. Kekayaan bukan semata-mata uang, betul nggak? Ya. Kita misalnya ada orang yang punya uang banyak, dia taruh 1 miliar di sampingnya, 1 miliar cash. Pernah lihat? Pernah nggak? Pernah? Cash langsung, pernah lihat? Aku belum pernah. Ya. Ini kan misalkan taruh uang ya, taruh uang banyak. Lalu kita cuman makan bubur yang tidak ada garam, cuman bubur doang sama air taruh di situ. Lauknya kita lihat 1 M. Kira-kira masih selera makan nggak Bapak Ibu? Ya, ini supaya kita bisa membayangkan kondisi ya. Ya, ada 1 M lalu kita taruh bubur putih ya, yang tidak ada toppingnya lah, cuman bubur putih tok. Karena memang itulah makanan kita, nggak boleh makan lagi yang lain. Kenapa? Karena sakit penyakit banyak. Lalu taruh di situ. Kira-kira sambil makan bubur ini kita lihat 1 M, rasanya jadi baku teh nggak? Enggak kan? Tetap nggak selera, betul nggak? Ya. Nah, jadi kekayaan bukan bicara uang, kekayaan bicara banyak hal, kesehatan misalnya, ya, kesehatan. Nah, kekayaan bicara tentang apa? Tentang hubungan keluarga, suami istri, pertobatan. Kekayaan ini bicara apa? Ya tentu juga uang juga ya.
pasti bicara juga tentang uang, tentang harta, tentang pekerjaan kita, bisnis kita, sukacita kita. Ini kekayaan Bapak Ibu. Sukacita ini kekayaan. Betul? Sukacita ini kita pilih. Mau enggak? Atau kita pilih sedih? Tinggal kita pilih. Ada orang yang makan enak tapi dia pilih sedih. Dia pilih marah-marah. Ada yang makanannya tidak enak, dia pilih happy. Ada ya? Nah inilah yang disebut Tuhan yang memberikan kekayaan. Makanya kita jangan terlalu fokus pada apa yang ada, tetapi pada apa yang sudah Tuhan berikan. Maka kita akan bahagia. Amin. Ya. Nah oleh sebab itu kita harus merenungkan. Karena Tuhan sudah membuat sebuah perjanjian dan dia teguhkan perjanjian ini. Diteguhkan perjanjiannya artinya aku akan tetap selama-lamanya memberi kekuatan untukmu untuk mendapatkan kekayaan. Ya Bapak Ibu, tahun 2025 saya nggak tahu apa yang ingin Bapak Ibu peroleh. Apa yang Bapak Ibu doakan. Saya nggak tahu. Oke, yang penting nanti kita akan berdoa Tuhan supaya terjadi. Keluarga saya pulih. Ya, supaya Tuhan anak-anak kami diberkati, supaya bisnis kami dapat diberkati. Nah kita nggak ada salah kalau kita berdoa punya pengharapan di tahun 2025 seperti itu. Karena Tuhan berkata apa? Dia memberikan kita kekuatan. Kenapa Tuhan memberikan kita kekuatan? Sebuah power. Untuk apa? Untuk kita bertahan. Ya, untuk kita bertahan. Supaya apa? Menerima. Kita bertahan untuk menerima kekayaan yang sudah dijanjikan. Inilah kekuatan ini yang sulit didapati di dunia ini. Karena kekuatan ini ada di dalam Tuhan. Makanya pegang janji Tuhan di tahun 2025. Dia sudah berjanji Bapak Ibu. Dia sudah berjanji. Ya, saya nggak tahu apakah saat ini. Kan tahun 2024 kita pun pegang janji, betul? Tapi apakah doa-doa kita di tahun 2024 terkabulkan? Terkabulkan Bapak Ibu? Nah di 2025 dia akan tambahkan lagi yang lebih luar biasa. Amin. Kita akan mengakhiri ya tahun ini. Saya nggak tahu tahun ini perasaan kita seperti apa yang kita alami. Kehilangan kita apa, mungkin kehilangan orang tua, kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi jangan putus asa. Tahun 2025 Tuhan akan memberikan engkau sukacita yang melimpah. Dengan berbagai peristiwa yang akan terjadi, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Yang penting apa? Yang penting engkau pegang imanmu. Jalankan sesuai perintah Tuhan. Jangan belok kiri kanan. Jangan melihat orang lain. Lihatlah Tuhan kita. Dialah Tuhan yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu, nanti saya akan minta kita untuk merenungkan apa yang sudah terjadi di tahun ini dalam hidup kita. Dan apa menjadi kerinduan kita di tahun 2025. Ingat, firman hari ini kita harus mengucap syukur. Di mana Tuhan sudah mendampingi bersama dengan kita melewati tahun 2024. Walaupun kadang-kadang marah, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi Tuhan tetap beserta dengan kita. Dia akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Kenapa? Karena dia memberikan kita kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Sehingga perjalanan kita tidak akan tergoncangkan. Iman kita tidak akan tergoncangkan. Kita akan tetap beriman. Seperti Daud menyampaikan kepada Salomo. Kamu harus hidup sesuai perintah Tuhan. Harus hidup sesuai dengan iman. Ya. Dan maka engkau akan pegang janji Tuhan di masa yang akan datang. Saat ini saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini. Engkau ada
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Kita sudah melalui tahun 2024 dengan penuh sukacita karena ada pendampingan dari Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Dia bersama-sama. Mari naikkan pujian penyembahan kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sungguh mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami sudah lama tidak merasakan Tuhan. Sudah lama tidak merasakan Tuhan bahwa kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Hari ini mari kita nyatakan, rasakan kebaikan Dia. Ya, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Haleluya. Yes. Dia sungguh baik. Tuhan sangat baik. Dia sangat luar biasa. Dia memberikan, menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia menyediakan, Dia menyertai kita di tahun 2024 ini. Dia menyertai kita dengan kasih setia-Nya. Dia tidak membiarkan kita tergeletak. Dia tidak membiarkan kita menderita. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Tapi Dia mau kita bangkit melihat kebenaran itu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan mau mendengarkan harapan-Mu di tahun 2025. Ketika engkau sampaikan kepada Tuhan, pegang janjinya, pegang janji Dia. Haleluya. Sehingga kita akan melihat, iman kita akan bekerja, iman kita akan mendatangkan sesuatu hal yang sangat besar. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Imanmu akan mendatangkan kemustahilan itu. Imanmu akan mendatangkan sesuatu
yang katanya tidak bisa. Tapi justru iman kita berkata, tidak ada yang tidak bisa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua dapat terjadi. Saat ini Tuhan mendengarkan harapanmu di tahun 2025. Sampaikan secara pribadi. Yes, Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia adalah Yesus yang sungguh-sungguh bersama dengan kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Percayalah. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Jangan takut. Hadapi dengan sukacita. Lihatlah kebenaran itu. Kebenaran itu akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Sampaikan. Tahun depan, bulan Desember, engkau akan bersaksi bahwa doa-doamu dijawab. Doa-doamu hari ini dijawab. Aku tahu hatimu. Tuhan mengerti hatimu. Banyak pergumulan. Masih banyak teka-teki. Masih banyak hal yang mungkin kau pertanyakan satu persatu. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu kadang-kadang engkau tidak mampu lagi untuk mengutarakannya kepada orang lain. Dia mengerti engkau tidak bisa sampaikan lagi karena sakit hatimu. Bahkan beban ini cukup lama engkau pikul. Hari ini Tuhan ingin mengangkat beban-bebanmu dengan memberikan kau kelegaan, kekuatan untuk menerima apa yang sudah Dia janjikan. Kekayaan yang sudah Dia janjikan. Dia memberikan kau kekuatan yang luar biasa ini. Waktu engkau terus berjalan, engkau akan jumpa sumber air di padang gurun. Waktu engkau terus berlayar, engkau akan menemukan sebuah pulau pantai yang untuk engkau berlabuh. Itulah janji-janji Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa-doamu. Mari kita mengucap syukur dan kita menyembah Dia dengan apa yang sudah Bapak Ibu doakan. Kita seperti yang kami doakan terjadi Tuhan. Kami akan bersaksi di tahun 2025. Kami akan menerima seperti yang Kau janjikan Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun yang luar biasa. Kami berjalan Tuhan sesuai dengan ketetapan. Kami berjalan sesuai dengan perintah-Mu. Kami akan meraih kemenangan. Kami melihat ada mujizat-mujizat yang terjadi. Kami melihat banyak pertobatan terjadi. Kami melihat banyak pemulihan terjadi. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Seperti yang kami harapkan. Seperti yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Dia bersama-sama. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Ku lewati semua. Haleluya. Perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang berkuasa.
sorak-sorai kepada Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah mendengarkan impartasi firman-Mu. Berkati setiap kami, dengarkan doa-doa kami, dan Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami yang terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman yang kami dengar Tuhan Yesus. Saat ini kami sebelum kembali, kami mau mengembalikan dan memberikan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Angkat persembahan kita. Diberkatilah setiap persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah dan yang sudah kami berikan. Kami percaya setiap persembahan ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan akan terus Tuhan kami beri dengan penuh sukacita. Karena pemberian kami adalah pemberian yang termulia untuk Tuhan kerajaan-Mu. Saat ini mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.